Jadi ketika jiwa kita tersenyum dan pikiran kita tersenyum pula, maka saat itu kita bisa merasa konten dan kita bisa merasakan kebahagiaan yang abadi. Sang soul atau Shaulik nih ya, kembali mengalami rasa sakit yang mendalam di hatinya. Ia kembali merasa gundah. Dan pada saat itu, the soul atau gurunya sedang memasak nih, sedang meracik sesuatu di dapur. Beliau mendekati sang Shaulik, mendekati Soul, dan ia mengulurkan tangannya seperti menyelamatkan Soul menuju freedom. Ia tersenyum dan memberikannya sepiring makanan. Sepiring makanan itu berisi nutrisi vitamin untuk Soul yang sedang bimbang, gitu ya. Jadi ini harus dipahami dengan jangan dipahami secara harfiah ya, kita harus memahaminya secara kiasan. Jadi nutrisi vitamin ini, kata the Soul, nutrisi dan vitamin ini bila diserap oleh tubuh kita pastinya akan memberikan pengaruh yang positif, akan membuat kita sehat kan pasti. Namun ampas yang ada di usus haruslah dibuang dong. Walaupun nutrisi yang diserap oleh tubuh kita bagus, tapi ampasnya pastinya harus kita buang karena kan sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita. Karena ampas ini kalau disimpan lama-lama akan menimbulkan penyakit. Sama seperti kalau kita tidak buang air besar sekian lamanya, pastinya kita akan mengidap penyakit kan. Pun kenangan-kenangan indah, jadikanlah itu benih dalam batinmu. Kenangan indah itu kamu simpan dalam hatimu, kamu hargai, kamu appreciate, jangan take for granted. Namun sebaliknya, memori buruk atau apapun yang membuat dirimu terluka, meninggalkan memori buruk atau kesan buruk dalam kehidupanmu, kamu buang agar tidak menjadi penyakit dalam hati. Jadi kita harus belajar untuk berharap, belajar untuk look forward to the future, dan juga live in the present moment. Jadi kita belajar untuk tidak terikat pada masa lalu yang mungkin menyakiti kita, melukai hati kita. Lalu pada saat itu sang Shaulik melihat alam semesta yang sangat luas dan mega. Dia bisa melihat universe ini, tata surya. Dan pada saat itu pula langit diterangi cahaya kilat dan petir. Dan ia berkata, jika semesta raya seluas itu, bagaimana Tuhan bisa mendengar doaku? Bagaimana Tuhan bisa mendengar perkataan batinku? Lalu the Soul berkata bahwa jika seluas itu semesta raya dan aku ada di luar semesta raya ini, maka tak ada lagi jalan lain bagiku untuk mendengar doamu selain dengan engkau berada dalam jiwamu sendiri. Teman-teman pasti ingatkan bahwa dalam jiwa kita memiliki mikrokosmos. Mungkin teman-teman pernah ini menyinggung sedikit kartun yang pernah saya tonton, Krishna. Jadi di kepercayaan Hindu juga ada suatu kepercayaan bahwa di dalam diri kita ini ada mikrokosmos. Maka dari itu, kalau kalian pernah menonton kartun Krishna tuh ya, waktu ibunya melihat apa yang ada dalam mulutnya, ia melihat tata surya, universe, alam semesta ada di dalam mulutnya. Nah, sama juga kita memiliki tata surya dalam diri kita. Jadi kita sangat terhubung dengan alam semesta ini. Kita tidaklah terpisah oleh alam semesta ini. Kita sangat terhubung. Apa yang ada di alam semesta ini ada di dalam diri kita. Begitu pula Tuhan. Tuhan hadir dalam diri kita. Kita merupakan suatu refleksi dari Tuhan. Nah, jadi ketika kita ingin doa kita didengar oleh Tuhan, kita harus kembali ke jiwa kita, ke the soul kita, ke dalam mikrokosmos yang ada dalam diri kita, agar Tuhan bisa mendengar doa kita dan juga perkataan batin kita. Lalu Soul bertanya lagi kepada the soul, mengapa engkau memilih memanggil dirimu ayah dan ibu semesta? Seperti yang kita tahu, Jamaliyah dan Jalaliyah, konsep Jamaliyah dan Jalaliyah itu adalah Jamaliyah memiliki sifat feminin atau seperti ibu, dan
Jalaliyah memiliki sifat maskulin seperti ayah. The Soul menjawab pertanyaannya. Ia berkata, supaya engkau mudah merasakan kedekatanmu denganku, supaya engkau mudah memahami bagaimana aku menciptakanmu dan menjadi asal darimu. Seperti kita, manusia berasal dari ayah dan ibu kita kan? Juga untuk membuatmu menjadi ayah ibu yang mencintai anak-anak. Jadi menumbuhkan rasa cinta kasih seperti layaknya cinta kasih ayah dan ibu terhadap anak-anak kita kelak. Namun ia bertanya lagi, jika engkau ayah dan ibu semesta, jika engkau memang ayah dan ibu semesta, mengapa engkau membiarkan kami bergelimang penderitaan? Bukankah hidup kami harusnya bebas dari penderitaan? Jika penderitaan ini tidak pernah kau alami, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Bagaimana kamu bisa membebaskan diri kamu dari penderitaan tersebut? Sama juga seperti ketika kita tidak pernah merasakan rasa sedih. Bagaimana caranya kita bisa merasakan kebahagiaan? Bagaimana caranya kita bisa tahu apa sebenarnya rasa bahagia itu? Nah, sama juga seperti penderitaan. Penderitaan ini diberikan agar kita bisa belajar bagaimana caranya membebaskan diri dari penderitaan ini. Kita diuji agar kita menjadi lebih kuat. Kita diuji agar jiwa kita bisa bertumbuh menuju tingkat yang lebih tinggi. Soul berkata, belajarlah membebaskan dirimu, karena hanya dengan itu kau dapat memahami betapa besar sesungguhnya kemampuan. Jadi kita diberikan ujian. Setiap ujian yang diberikan kepada kita itu membuktikan bahwa kita sebenarnya adalah makhluk yang capable. Kita bisa menyelesaikan masalah, kita bisa overcome suatu tantangan atau obstacle. Ketika kita selesai ujian yang ini, kita naik level lagi dan diuji lagi, kita lulus lagi ujiannya, dan begitu seterusnya. Dari setiap ujian ini, pelajaran yang bisa kita petik adalah kita merupakan makhluk yang capable. Kita memiliki kemampuan untuk membebaskan diri kita sendiri dari penderitaan khususnya. Dalam satu momen, Shalik atau Soul menyadari bahwa ia tidak tahu apakah doanya didengar oleh Tuhan. Maka ia bertanya, Tuhan, dengan cara apa engkau mendengar doaku dan menuntunku menghadapi masalah di kehidupan ini? The Soul berkata, wahai Shalik, saat pikiran sadarmu berdoa dan mencoba menghubungiku, aku selalu mendengarnya lewat batinmu. Dan saat aku hendak memberi tuntunan, aku menggunakan kecerdasan dalam dirimu untuk memberikan inspirasi. Maka heningkanlah jiwamu agar kau dapat terhubung kepadaku. Nah, ini benar-benar sangat mengena banget ya teman-teman. Kenapa? Karena selama ini kita berpikir bahwa message gitu atau hikmah dari Tuhan tuh tiba-tiba kayak jatuh dari langit aja gitu kan. Padahal kita bisa mendapatkannya dari tempat yang terdekat. Kita tidak perlu jauh-jauh mencari. Kita hanya perlu mengosongkan hati kita supaya kita bisa melihat dan mendengar lebih jelas. Dan supaya doa kita bisa tersampaikan dengan lebih clear dan lebih jelas. Tuntunan dari Tuhan itu muncul melalui kecerdasan atau inspirasi. Dan ketika kita berdoa juga, pasti Tuhan mendengarnya lewat batin kita. Jadi Tuhan berkomunikasi dengan hambanya melalui makna, melalui the soul yang ada dalam diri kita. Jadi betapapun doa dan usaha kita telah dilakukan sebaik-baiknya, seringkali ketika kenyataan tidak berubah sesuai harapan kita, kita langsung bertanya pada diri kita. Maka dari itu Sang Shalik bertanya nih lagi pada the soul, wahai Tuhan, ajarkanlah aku rahasia untuk mengubah takdir. Karena kenyataannya, realitasnya tidak bisa berubah sesuai apa yang ia inginkan, sesuai apa yang jiwanya inginkan. Wahai Tuhan, ajarkanlah aku rahasia untuk mengubah takdir. Lalu the soul berkata, saat engkau berharap takdirmu berubah, artinya kamu tidak menerima apapun yang kau ciptakan sebagai takdirmu sendiri. Kamu tidak ingin mengubahnya, maka terimalah dengan ikhlas
baik takdir itu baik maupun buruk. Jadi di sini kita belajar bahwa nasib dan takdir adalah dua hal yang berbeda. Nah, kali ini kita akan belajar dengan simpel dulu ya. Kita akan mendalami konsep nasib dan takdir secara lebih mendalam lagi, secara lebih konkret lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi seringkali manusia ketika ia mengharapkan sesuatu tapi sesuatu itu tidak terjadi sesuai apa yang ia harapkan, ia langsung ingin mengubah takdir. Langsung ada suatu hasrat ingin mengubah takdir. Tetapi takdir itu memiliki dua macam. Ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa diubah. Nah, jadi takdir mubrom itu merupakan takdir yang tidak bisa diubah, dan takdir mu'alaq itu adalah takdir yang bisa diubah, yaitu nasib. Jadi kita bisa mengubah nasib kita, tetapi kita tidak bisa mengubah takdir kita. Apa contoh takdir yang tidak bisa diubah? Yaitu bencana alam, jenis kelamin, musibah, gitu ya. Itu tidak bisa diubah. Namun nasib kita bisa kita ubah, gitu. Nasib itu bisa diubah dengan usaha dan ikhtiar. Jadi kalau kita analogikan ya, sebagai contohnya cabai. Cabai itu kan pedas. Sudah takdirnya bahwa ia mengandung capsaicin yang menghasilkan rasa pedas. Jadi ketika kita makan pasti kita merasa kepanasan dan juga merasakan pedas di lidah kita kan. Itu merupakan takdir yang tidak bisa kita ubah. Merupakan suatu fenomena alam biologis yang memang tidak bisa kita ubah. Tetapi bagaimana kita merespon terhadapnya itu bisa kita ubah. Contohnya ketika kita memakan cabai, kita bisa memakan sambal, kita bisa memakannya sedikit demi sedikit agar kita tidak terlalu kepedasan. Atau kita bisa minum supaya kita bisa mengurangi kadar kepedasannya. Atau kita juga bisa memilih untuk menikmati sambal yang kita makan tersebut. Jadi lama-kelamaan kita bisa belajar menikmati, walaupun awalnya kita kepedasan, sakit perut gitu ya. Namun akhirnya perut kita bisa adjust, bisa adaptasi, dan lidah kita juga bisa adaptasi. Lama-kelamaan kita, oh ini enak kok, kita bisa menikmatinya. Sama juga seperti takdir kehidupan kita. Situasi ekonomi kita bisa kita ubah dengan kerja keras, walaupun memang dalam beberapa kasus, dalam beberapa situasi ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sulit untuk diubah, seperti contohnya privilege itu kan turun-temurun. Orang yang memang dia turun-temurun miskin itu bisa terjebak dalam kemiskinan yang tidak berakhir. Namun, bagaimana ia menghadapinya itu bisa diubah. Nah, itulah yang namanya mengubah nasib. Ia bisa pertama mengubah mindsetnya menjadi lebih positif, walaupun memang sangat susah. Namun, dari kehidupannya yang sulit itulah dia bisa mengambil hikmah. Mungkin dia juga bisa mendapat inspirasi. Dia bisa terdorong untuk, oh, aku tidak mau anak-anakku hidup seperti ini juga, maka aku akan berusaha lebih keras lagi dan mencari suatu jalan lain. Work smart gitu, mencari jalan lain supaya dia bisa keluar dari situasi tersebut. Nah, seperti itulah yang namanya mengubah nasib. Sama juga contohnya ketika orang tidak bisa contohnya mungkin teman-teman di sekolah kesulitan belajar matematika. Dengan kerja keras, dengan latihan terus-menerus, sebenarnya manusia itu bisa melakukan apa saja. Masalahnya apakah ia mau atau tidak. Kalau terus-menerus belajar latihan, ia bisa mengubah nasibnya dari yang tidak bisa matematika menjadi bisa matematika. Begitulah kita mengubah proses penolakan menjadi penerimaan. Walau kita tidak bisa mengubah takdir mubrom ini. Jadi ketika kita berada dalam situasi yang tidak bisa kita hindari, kita bisa mengubah penolakan yang ada di dalam hati kita menjadi penerimaan, agar hati kita juga bisa menjadi lebih damai dan kita bisa menjadi lebih objektif dalam mendesain atau melihat jalan keluar. Begitulah dialog yang terjadi antara Shalik dan juga The Soul. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan batin atau jiwa teman-teman yang mungkin sudah teman-teman pertanyakan sekian lama. Di pelajaran selanjutnya kita akan belajar materi yang lebih seru lagi pastinya. Itu sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.